Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 701, Dua Pilihan. Terima kasih, Pak Lis. Valentino mengangguk perlahan sambil menyeruput tehnya seteguk. Kemudian, dia memainkan cangkir keramik ungu itu. Setelah terdiam sejenak, Rhys juga menyeruput tehnya seteguk sebelum bertanya. Tuan Valentino, bagaimana mobil yang kamu kendarai itu? Mobilnya bagus. Aku suka sekali. Meski kedepannya, kalau aku memiliki mobil sport bernilai puluhan miliar, aku tetap tidak akan melupakan sentena pemberian Pak Rhys ini. Valentino tersenyum sambil mengangguk-angguk. Sementara itu, kalimat yang dikatakan Valentino dengan santai ini malah membuat Rhys tertegun. Saat mendengar perkataan orang lain, maka seseorang harus mendengar makna yang tersirat di balik kalimat itu. Rhys sebagai seorang pebisnis yang sehebat ini tentu mengetahui makna mendalam di balik kalimat tersebut. Setelah terdiam selama 2 detik, akhirnya ada sebuah tebakan dalam hati Rhys. Setelah batuk-batuk sesaat, Rhys bertanya, Tuan Valentino, mobil sport bernilai puluhan miliar memang baru sepadan dengan aura Anda. Roda kehidupan terus berputar naik turun. Meski mobil sport bernilai puluhan miliar itu bagus, tetap tidak dapat dimiliki selamanya. Saat berada di roda bawah kehidupan, sebuah mobil sentena malah akan terus diingat di hati. Valentino tersenyum ringan, kemudian dia meletakkan cangkir keramik ungu itu. Hati Rhys berdetak kencang dan pupil matanya mengecil. Dia semakin yakin dengan tebakannya. Mobil sport bernilai puluhan miliar dan sentena. Makna di balik mobil sport bernilai puluhan miliar itu adalah kekuatan mengerikan Valentino yang tersembunyi. Sementara itu, tentu saja sentena adalah bantuan yang diberikan Rhys selama beberapa waktu terakhir ini pada Valentino. Kalimat yang dikatakan Valentino saat ini membuat Rhys bisa menebak bahwa kekuatan Valentino yang mengerikan itu sedang berkumpul perlahan. Pantas saja, hari ini Valentino terlihat sangat bernyali. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk menguasai hidup dan mati seperti itu pasti akan beraura. Mobil sport Tuan Valentino yang bernilai puluhan miliar itu sudah sampai di tempat. Rhys memincingkan matanya. Ya, hanya tinggal diisi bensin dan dinyalakan. Valentino mengangguk perlahan. Mendengarnya, Rhys terdiam lagi selama belasan detik. Kemudian, dia bertanya dengan tenang. Jadi, apa maksud Tuan Valentino sekarang? Meski kelihatannya Rhys sangat tenang, sebenarnya hatinya dilema sekali. Setelah berhubungan dengan Valentino selama beberapa lama ini, dia sudah cukup memahami karakter Valentino. Seharusnya Valentino bukanlah tipe orang yang akan menyepak orang-orang yang pernah membantunya setelah mendapatkan tujuannya. Namun, sikap orang-orang yang berada di posisi teratas itu biasanya berubah-ubah. Siapa yang bisa menebak isi pemikiran mereka? Pernah ada cerita seperti ini, ada seorang raja yang baru saja diangkat dan malah memenggal kepala teman yang telah melalui berbagai penderitaan bersamanya sejak kecil karena meminta jabatan padanya. Siapa yang berani mengatai raja itu tidak manusiawi? Dia hanya ingin memutuskan hubungan dengan masa lalunya yang buruk, masa-masa di mana dia harus berternak. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang raja. Seberapa penting gengsi seorang raja itu? Sementara itu, saat ini kekuatan Valentino sedang berkumpul kembali. Dia sedang berjalan kembali ke puncak. Penderitaannya selama beberapa waktu terakhir ini akan berubah menjadi masa lalunya yang kelam. Jadi, Rhys tidak tahu apakah Valentino akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Aku akan memberimu 2 pilihan. Valentino duduk dengan tegak sambil menatapi Rhys secara langsung. Saat bertatapan dengan Valentino,
Bahkan Rhys yang sudah banyak mencicipi asam garam kehidupan saja jadi gugup. Dia merasakan sebuah tekanan dalam hatinya. Aura yang memancar keluar dari tubuh Valentino membuat Rhys merasa sesak. Karena itu, Rhys langsung duduk tegak dan menampilkan ekspresi serius. Silakan Anda katakan, Tuan Valentino. Rhys juga duduk dengan tegak, ekspresinya terlihat serius sekali. Pilihan pertama adalah mulai dari sekarang. Rise Real Estate akan bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire dan kamu akan bertarung bersamaku melawan keluarga Wijaya. Risikonya besar sekali. Ada kemungkinan untuk hancur. Tapi kalau sukses, kedudukanmu akan sepadan dengan Arvin dan yang lainnya. Kalian akan menjadi sosok penting yang berada di sisiku. Mendengar pilihan pertama yang ditawarkan Valentino, hati Rhys bergetar. Valentino benar-benar ingin melawan keluarga Wijaya. Selain itu, apakah ini artinya Valentino ingin Rhys tunduk padanya? Jika Rhys tidak bersedia, apa akibat yang akan ditanggungnya? Seharusnya kamu paham apa artinya menaklukkan keluarga Wijaya dari kota Kamer itu. Seharusnya kamu juga paham apa artinya menjadi sosok penting yang berdiri di sisiku. Kata Valentino dengan lembut begitu melihat Rhys agak ragu. Hati Rhys bergetar sekali lagi. Apa artinya keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya itu keluarga terbesar di seluruh negara Nagon. Keluarga Wijaya adalah keluarga tua yang sebenarnya. Keluarga itu sudah berkembang selama ratusan tahun lamanya. Keluarga mereka tidak hanya sangat kaya dan memiliki koneksi yang luas, tapi latar belakang keluarga itu juga sangat mengerikan. Saat ini, keluarga Wijaya sedang jaya-jayanya. Tidak mungkin mereka tidak mendapat dukungan dari pihak atas. Sebelumnya Tuan Besar Wijaya pernah memimpin orang-orang untuk bertarung di tempat yang berbeda-beda. Mereka sudah mengorbankan begitu banyak darah demi atasan. Atas pengorbanan mereka yang sebesar itu, tentu saja mereka mendapat penghormatan dan perhatian dari atasan. Jadi, latar belakang keluarga Wijaya itu sangat mengerikan. Kalau Valentino benar-benar bisa menurunkan para tokoh besar keluarga Wijaya dan menguasai keluarga itu, maka para tokoh-tokoh utama yang berada di sisi Valentino akan mendapatkan penghargaan seperti apa ke depannya. Uang, kekuasaan, jabatan yang sangat tinggi. Semua itu akan diperoleh dengan sangat mudah. Asal Valentino tidak tumbang, maka keluarga para tokoh penting yang ada di sisinya itu juga tidak akan pernah tumbang. Namun, akal sehat Rhys tidak akan tergoyahkan akan semua godaan ini. Bagaimana jika Valentino tumbang? Selama beberapa tahun ini, entah ada seberapa banyak orang yang ingin menurunkan tokoh-tokoh besar keluarga Wijaya itu. Namun, bukankah mereka semua dihancurkan keluarga Wijaya dengan mudah? Jika Valentino ingin melawan mereka, maka orang-orang yang ada di pihaknya pasti juga akan ikut dihancurkan. Jadi, ini semua adalah sebuah pertaruhan. Bahkan, ini adalah sebuah pertaruhan terbesar di seluruh dunia. Rhys menanyai hatinya sendiri, dia tidak berani bertaruh. Jadi setelah terdiam lama sekali, dia menengadah dan menatapi Valentino. Tuan Valentino, aku ingin mendengar tawaran pilihan kedua Anda. Setelah mengatakan kalimat ini, rasanya hati Rhys sudah hampir jatuh. Pilihan pertama adalah jalan yang diberikan Valentino pada Rhys, juga jalan yang Valentino harapkan pada Rhys. Jika Rhys memilih jalan itu, maka segalanya akan jadi mudah. Namun sekarang Rhys tidak menyetujuinya dan malah menanyakan pilihan kedua. Jadi, pilihan apa yang akan diambil Valentino? Takutnya, pilihan kedua bukanlah pilihan yang baik. Orang yang berbeda tentu akan memiliki pemikiran yang berbeda. Meski Rhys tidak berpihak pada Valentino, dia malah mengetahui banyak rahasia Valentino. Sementara itu Valentino bukanlah orang bodoh, jadi dia tidak akan mengizinkan keberadaan Rhys yang merupakan sebuah ancaman. Keberadaan Rhys saat ini bagaikan sebuah bom waktu. Dia bisa meledak kapan saja.
Apakah Valentino akan membiarkan Rhys yang keberadaannya sangat mengancam ini tetap hidup? Kamu benar-benar tidak menginginkan pilihan pertama? Kalau aku berbuat seperti ini, maka tentu saja aku memiliki kepastian. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan, kemudian dia menghela napas panjang. Setelah terdiam beberapa saat, Rhys berkata, Tuan Valentino, aku masih ingin mendengar pilihan keduanya. Dia ingin tahu apa akibatnya jika menolak Tuan Valentino. Ha! Valentino tidak segera menjawabnya, tapi dia malah menghela napas panjang sekali lagi. Helaan napas itu membuat hati Rhys bergetar hebat. Pilihan kedua adalah memutuskan hubungan sepenuhnya denganku. Saat mengatakan ini, Valentino terdiam sejenak dan melirik sekilas pada Rhys. Hati Rhys berdegup kencang. Dia segera menunduk, seolah sedang menunggu keputusan Valentino. Bab 702, Pilihan Sulit. Tentu saja aku sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Rhys. Selama beberapa waktu ini, aku akan selalu mengingatnya di dalam hatiku. Kalau Pak Rhys tidak mau ikut denganku, maka aku akan mengembalikan 10 kali lipat semua biaya yang Pak Rhys keluarkan selama ini sesuai perjanjian. Selain itu, kalau nanti aku kembali lagi ke kota Neo, aku tetap akan memenuhi janjiku untuk mencarikan rumah bagi keluarga Kingston di kota Neo. Asalkan aku masih hidup, maka aku akan menjaga keamanan keluarga Kingston. Pak Rhys tidak perlu terlalu khawatir. Janjiku bisa dipegang, aku tidak pernah ingkar janji. Valentino berdiri perlahan, kemudian dia berjalan ke arah jendela yang terbuat dari kaca sepenuhnya dengan tangan yang dieratkan di belakang punggung sambil menatapi lalu lalang mobil di bawah sana. Kedua pilihan sudah diutarakan olehnya, sekarang tinggal melihat bagaimana Rhys memilih. Saat ini, mata Rhys terbelalak lebar-lebar dan jantungnya berdetak kencang. Meski Rhys memiliki IQ yang tinggi, dia tidak menyangka bahwa pilihan kedua yang diberikan Valentino ternyata seperti ini. Rhys terpaksa mengakui bahwa Valentino memang benar-benar pandai mengendalikan hati orang. Kalau Valentino melupakan jasanya dan karena Rhys memilih untuk tidak mengikutinya sehingga langsung dibunuh. Tentu saja, Rhys akan berusaha keras bertarung dengan Valentino dengan penuh amarah, bahkan meski Rhys harus mempertaruhkan seluruh Rice Real Estate sekalipun. Paling, mereka berdua sama-sama mati. Namun, Valentino yang kekuatannya sedang pulih perlahan tetap tidak melupakan kebaikan Rhys selama ini. Dia berinisiatif menawarkan janji untuk menjamin keamanan Rhys seumur hidupnya. Hal ini membuat Rhys dalam hatinya menghormati dan mengagumi Valentino. Rhys menyalakan sebatang rokok, lalu dia mempertimbangkan dua pilihan ini dengan sangat berhati-hati. Pilihan pertama adalah mengikuti Valentino untuk bertarung di dunia ini demi memenangkan keagungan tertinggi, tapi tentu saja ada risiko tertentu yang menghantui. Kalau mereka gagal, keluarga Kingston akan hancur dalam sekejap. Menghadapi kekuatan keluarga Wijaya di kota Kamor yang mengerikan, keluarga Kingston tidak punya kemungkinan untuk selamat. Pilihan lainnya tidak ada risiko apapun, yaitu menunggu Valentino berhasil dan ikut menikmati buah kemenangannya. Intinya adalah ikut mengambil risiko dan menaklukkan dunia bersama Valentino, lalu berbagi kue kemenangan yang besar. Satunya pilihan lagi adalah berpisah dengan Valentino, lalu ikut menikmati kemenangan Valentino saat dia berhasil nanti. Asal orang itu pria sejati, maka orang itu pasti akan memilih pilihan pertama. Bertarung melawan dunia dan menaklukkan dunia adalah impian setiap pria. Seberapa bahagia kalau berhasil menaklukkan dunia dan menikmati semua hal-hal indah di dunia ini setelahnya. Namun, Rhys juga mengemban tanggung jawab atas keluarganya, sehingga dia tidak berani memilih dengan gegabah. Namun, kalau dia memilih pilihan kedua, meski nanti Valentino memenuhi janjinya, apa Rhys masih layak menerimanya? Dirinya tidak ikut berkontribusi apapun, tetapi dia malah menikmati buah kemenangan orang lain. Apa bedanya dengan pengemis? Karena itu, saat ini Rhys benar-benar dilema.
Membuat keputusan ini jauh lebih sulit daripada membuat keputusan bisnis apapun. Bahkan, dia jauh lebih dilema berkali-kali lipat dibanding saat menghadapi Valentino di kota Neo sebelumnya. Pilihan ini adalah pilihan yang menentukan nasib keluarga Kingston. 5 menit telah berlalu, Rhys juga sudah minum beberapa cangkir teh dan menghabiskan 2 batang rokok. Setiap beberapa saat sekali, telapak tangannya gemetaran. Bisa dibayangkan betapa rumit pikirannya saat ini. Sementara itu, Valentino sama sekali tidak bersuara agar tidak mengganggunya berpikir. Valentino berdiri di depan kaca lantai 9 gedung. Dia melihat jalanan yang sibuk di bawah dengan mata yang sedikit menyipit. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Rhys meneguk teh lagi, kemudian dia menoleh ke arah Valentino. Valentino yang berdiri dengan tangan yang dilipat di belakang punggungnya, sosoknya terlihat tenang dan memiliki aura yang berbeda dengan orang-orang awam. Pemuda ini memiliki terlalu banyak potensi, jadi apakah layak untuk mengikutinya dengan setia? Rhys mengerti kalau Valentino memiliki banyak kekuatan. Dia bahkan sama sekali tidak membutuhkan kekuatan dari Rice Real Estate. Namun, Valentino malah menawarkan kesempatan kepada Rhys. Jadi mungkin itu adalah caranya untuk membalas kebaikan Rhys. Akan tetapi, Rhys tidak tahu apakah dirinya harus menerima tawaran Valentino ini atau tidak. Tuan Valentino, bolehkah aku mempertimbangkannya sebentar? Setelah terdiam cukup lama, Rhys hanya mengatakan sepatah kalimat ini sambil menggertakkan gigi. Valentino tidak membalikkan badannya, tapi dia berkata dengan santai. Paris tidak perlu merasa tertekan, baik bergabung dengan asosiasi Valentino Empire atau tidak, aku akan tetap menepati janjiku. Tentu saja, aku harap kamu bisa merahasiakan percakapan kita hari ini dan juga identitasku dari orang lain. Tuan Valentino, tidak perlu khawatir. Baik bergabung dengan asosiasi Valentino Empire atau tidak, aku bersumpah tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan Tuan Valentino. Kalau kulanggar, maka aku akan disambar petir. Kalimat Rhys ini telah menyatakan isi pemikirannya. Hal yang paling penting adalah dia harus menghapus kekhawatiran Valentino. Dengan begitu hidupnya bisa lebih aman. Baik, aku akan memberikanmu waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah mengatakannya, Valentino berbalik badan dan pergi. Tuan Valentino, tolong tunggu sebentar. Namun, Rhys malah menghentikan langkah Valentino lagi. Dia bergegas berjalan ke mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari dalam laci. Kotak tersebut terlihat tidak ada bedanya dengan kotak masker wajah. Apa ini? Valentino kebingungan. Tuan Valentino, ini adalah topeng kulit manusia palsu yang dibuat secara khusus. Rhys membuka kotak kecil itu untuk diperlihatkan pada Valentino sambil menjelaskannya. Lihat, bahan ini terasa sangat mirip dengan kulit manusia. Tingkat kemiripannya bahkan ada di atas 90%. Selain itu, warna kulit serta pori-porinya terasa sangat nyata. Selama kamu memakainya, tidak akan ada yang bisa membedakannya. Terkecuali kalau orang itu menyentuh ujung topeng ini sendiri. Bahannya sangat tipis dan adem, jadi pemakainya tidak akan merasa tidak nyaman meski dikenakan terus-menerus. Identitasmu sekarang sangat sensitif, meski aku sudah mengurus KTP palsu kalian, tetap akan ada orang yang bisa mengenalimu. Jadi, aku memutuskan untuk memesan sebuah topeng khusus untuk Tuan Valentino dari luar negeri. Rhys memakai sarung tangan, lalu dia mengambil topeng yang tipis itu. Valentino memeriksanya dengan teliti selama sesaat, kemudian dia memuji dengan tulus. Topeng ini barang bagus. Terima kasih Pak Rhys. Jadi repot-repot begitu. Dengan adanya topeng ini, kedepannya Valentino bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih berani. Terkecuali jika ada orang yang sangat akrab dengan Valentino, orang yang bahkan bisa mengenali suaranya. Maka selain itu tidak akan ada orang yang bisa mengenali Valentino lagi. Baguslah kalau Tuan Valentino menyukainya. Jawab Rhys sambil tersenyum.
Bagus. Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan. Valentino menerimanya. Dia menghela nafas panjang. Dengan adanya keberadaan Rhys yang teliti dan cerdik, maka perkembangan dirinya di kota Vero ke depannya pasti lebih lancar. Bagaimanapun juga Dano masih sangat muda, pengalaman hidup dan caranya memikirkan sesuatu masih kalah jauh dari Rhys yang sangat teliti. Pak Rhys, aku tetap berharap kamu bisa mempertimbangkan pilihan pertama. Valentino terdiam selama 2 detik sebelum mengucapkan kalimat tersebut, sebelum akhirnya dia pergi. Baik, Tuan Valentino. Aku akan memikirkannya dengan cermat. Jawab Rhys dengan serius. Setelah berpisah dengan Rhys, dia pergi berbelanja lagi. Hal yang perlu dia lakukan selanjutnya hanyalah menunggu keputusan Rhys. Selain itu, dia juga akan menunggu Kasman dan yang lainnya kembali. Nantinya ada Danu, William, lalu kalau ditambah dengan Rhys. Valentino bisa berdiri kokoh di kota Vero sepenuhnya. Kecepatan perkembangannya juga akan meningkat dengan pesat. Di kantor cabang Rice Real Estate, Adit menghabiskan sepanjang harinya di kantornya. Dia jarang sekali keluar. Dia hanya akan keluar sesekali dengan wajah murung. Dia terlihat jauh berbeda dengan dirinya yang dulu. Bab 703, lebih penting cinta atau uang? Para staf terdiam saat melihat ekspresi Adit yang seperti itu. Mereka juga tidak berani melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyentuh Adit. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang terjadi pada Adit. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang berani bertanya secara langsung. Mereka hanya tahu bahwa Adit hari ini tampaknya mengincar Angel. Dia terus-menerus menyuruh Angel untuk melakukan ini dan itu. Pekerjaan sebelumnya masih belum selesai, tapi Adit sudah menyuruh Angel untuk melakukan pekerjaan yang lain sampai-sampai Angel tidak sempat makan siang. Mereka merasa kasihan dengan Angel, berpikir bahwa Angel mungkin menyinggung Adit. Sedangkan Angel malah tidak merasakan suatu apapun tentang hal ini. Sebagai staf baru, dia tahu kalau hal seperti ini memang harus dilewati. Ketika bekerja di perusahaan milik keluarga Kusuma, dia ditekan oleh Bobby dan yang lainnya. Bekerja bersama keluarganya jauh lebih melelahkan kalau dibandingkan dengan pekerjaannya yang sekarang ini. Pada saat ini, Adit sedang duduk di ruang kerjanya. Semakin Adit berpikir, dia merasa semakin tidak nyaman. Dia adalah manajer umum dari cabang perusahaan Rice Real Estate. Jangankan latar belakang keluarganya, bahkan statusnya sebagai bos di cabang perusahaan Rice Real Estate saja sudah membuat orang lain mengaguminya. Aset Rice Real Estate bisa mencapai triliunan, jadi satu buah cabang perusahaan juga tidak ternilai harganya. Bisa menjadi bos di cabang perusahaan membuat harga diri Adit bertambah. Akan tetapi, dia malah ditahan oleh seorang pecundang yang hanya mengendarai mobil Santana. Belum lagi pecundang itu juga kenal dengan bos pusat kebugaran Staple Lawn. Bahkan demi pecundang itu, Prasidir Danu sampai tidak menginginkan 1.000 kartu keanggotaan tahunan. Dia juga berkata bahwa tujuannya berbisnis bukan untuk mendapatkan keuntungan. Benar-benar 2 orang bodoh yang berkumpul menjadi satu. Ucap Adit sambil menyalakan rokoknya dengan kesal. Sebelumnya Adit sudah dibuat terkejut oleh Valentino. Sekarang, semakin Adit memikirkannya, dia semakin tidak tenang. Jangankan kalau Valentino kenal dengan bos dari pusat kebugaran tersebut, sekalipun yang mempunyai pusat kebugaran itu adalah Valentino sendiri, memangnya akan bagaimana? Bahkan kalau Adit menginginkannya, dia bisa saja membuka 3 tempat sekaligus dalam hitungan menit. Di mataku, Leno hanyalah seorang pecundang saja. Bahkan kalau kamu kenal dengan 2 orang, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Istrimu saja berada di bawah kendaliku. Aku bisa menyuruhnya lembur kapan saja. Adit mencibir di dalam hatinya.
berpikir bahwa masalah ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Valentino sudah memukulnya cukup keras hari ini, tapi ketika saatnya tiba, dia akan membuat Valentino menyesal. Adit berpikir sebentar, lalu akhirnya keluar dari kantor. Plak! Adit mendatangi area kerja, kemudian memukul meja. Seketika beberapa staf yang ada di sana terdiam dan melihat ke arah Adit. Adit memandang dengan puas, lalu berkata, Amel, apakah kamu sudah bisa beradaptasi dengan pekerjaanmu beberapa hari ini? Ya, saya rasa saya sudah cukup terbiasa. Terima kasih, Pak Adit. Jawab Angel sambil mengangguk. Oke, setelah melewati beberapa hari pengamatan, aku rasa Amel pasti bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi, mulai sekarang Amel adalah staf resmi di cabang perusahaan Rice Real Estate. Setelah mengatakan ini, beberapa staf langsung bertepuk tangan. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Angel juga sangat senang, jadi dia berdiri dan berterima kasih kepada para staf lainnya. Perkataan Adit menunjukkan bahwa Angel sudah berhasil melewati masa magangnya. Bisa bekerja di cabang perusahaannya Rice Real Estate membuatnya lebih stabil. Rencana Angel untuk membantu Valentino juga sudah selangkah lebih dekat. Baiklah, kalau begitu hari ini kita pulang lebih awal dan pergi untuk makan bersama. Kata Adit sambil tersenyum. Oke, setuju. Saya juga ikut. Dalam sekejap, beberapa staf juga menjadi senang. Akan tetapi, ekspresi Angel malah berubah. Dia berkata, Pak Adit, saya mungkin... Tidak apa-apa, kita tidak lama kok. Sebagai staf baru, kamu harus hadir. Perkumpulan kali ini ditujukan untuk membuatmu lebih akrab dengan yang lainnya. Tanpa menunggu Angel selesai berbicara, Adit langsung memotong perkataannya. Bukankah Leno sangat pintar? Sekarang aku menyuruh istrimu untuk ikut perkumpulan. Apakah dia bisa menolakku? Semakin dipikirkan, Adit merasa semakin senang. Angel ragu sejenak dan pada akhirnya mengangguk juga. Dia akan memberitahu Valentino tentang hal ini nanti. Oke, sudah diputuskan ya? Kita akan pergi ke Hotel Great Season jam 5 sore. Mari kita berkumpul sekalian mengadakan pesta untuk menyambut Amel. Setelah mengatakan itu, Adit menatap ke arah Angel dalam-dalam, kemudian berbalik dan kembali ke kantornya. Wow! Hotel Great Season adalah hotel bintang 5 loh. Pak Adit keren. Aku sama sekali belum pernah pergi ke hotel bintang 5. Jadi hari ini aku harus banyak belajar. Omong-omong, cabang perusahaan kita sudah dibuka begitu lama, bahkan ketika wakil manajer naik jabatan, kita tidak sampai makan di Hotel Great Season. Karena Amel, hari ini kita benar-benar beruntung. Betul, betul. Amel, menurutku Pak Adit sepertinya suka padamu. Apakah kamu tidak mau mempertimbangkannya dulu? Suasana yang awalnya sangat hidup, seketika berubah menjadi sangat hening karena pertanyaan ini. Setiap orang memikirkan sesuatu sambil menatap Angel. Sedangkan Angel, yang awalnya juga merasa sangat senang, tiba-tiba menjadi tidak nyaman karena pertanyaan ini. Dia kemudian duduk perlahan. Akan tetapi, entah apa yang dipikirkan gadis itu, dia tetap saja terus membahas hal ini. Amel, Pak Adit naik mobil BMW X6 loh. Dia masih muda, mapan dan juga sangat berprestasi. Di hati para staf wanita, Pak Adit bagaikan pangeran. Menurutku, tanpa menunggu gadis ini selesai berbicara, Angel langsung memotong pembicaraannya dan berkata, Maaf, aku sudah punya pacar. Astaga, dasar bodoh! Semua ini demi kebaikanmu juga. Seseorang yang mengendarai BMW, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan seseorang yang mengendarai Vicentena? Pak Adit adalah pria tampan yang memiliki harta dan takhta. Pacarmu memang tampan,
Tapi dia tidak punya uang ataupun kekuasaan, kamu bahkan masih harus bekerja. Kalau kamu dengan Pak Adit, kamu tidak perlu bekerja. Meskipun hanya diam di rumah, uangmu tidak akan pernah habis. Ucap gadis itu dengan nada iri. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya gadis itu menyukai Adit. Namun sekarang, ketika melihat Adit begitu memerhatikan Angel, dia merasa tidak senang. Sebenarnya tidak hanya gadis itu saja. Semua wanita yang ada di perusahaan ini juga memikirkan hal yang sama dengannya. Jadi, selagi mereka melihat ada kesempatan, jadi mereka tidak tahan untuk mengucapkan beberapa kalimat. Benar, apakah di zaman sekarang ini cinta lebih penting dari uang? Demi bertahan hidup, kita perlu uang untuk makan. Jangankan pacar, bahkan kalau sudah menikah lalu bercerai, itu juga bukanlah hal yang mengejutkan. Kalau Amel ternyata adalah orang yang lebih mementingkan perasaan, bagaimana? Lalu apa yang bisa Amel lakukan? Hei. Para staf wanita berkata kepada Angel dengan nada iri sambil memandang ke arahnya. Mereka semua ingin lihat bagaimana ekspresi Angel setelah dicibir banyak orang. Akan tetapi, yang membuat mereka kecewa adalah Angel sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataan mereka. Angel saat ini sedang mengetik dan bekerja dengan sangat serius. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali, seakan-akan omongan mereka tidak ada hubungannya dengan Angel. Berpura-pura tenang. Seorang gadis mencibir Angel, lalu pergi. Staf lainnya juga jadi tidak tertarik, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimana mungkin mereka tahu apa yang sudah dilalui oleh Angel dan bagaimana sikapnya sekarang? Tidak akan ada yang tahu bagaimana penderitaan Angel selama 3 bulan ini. Baik itu gosip ataupun sarkasme, Angel sudah bisa menerima semua itu dengan tenang. Pada saat ini, Angel sedang dalam kondisi pikiran yang baik. Selain Valentino yang mampu membuat perasaannya bergejolak, tidak ada orang lain lagi yang bisa melakukan hal itu. Bab 704, di luar keinginan sendiri. Pada sore hari pukul 5, sebelum waktu pulang kerja, Adit berjalan keluar dari kantor dan mengajak yang lainnya untuk pergi ke Hotel Great Season. Tentu saja pergi ke hotel lebih awal dari jadwal adalah hal yang dilakukan oleh Adit secara sengaja. Dia tahu kalau Valentino datang menjemput Angel setiap harinya, jadi dia sengaja ingin membuat Valentino tidak menemui Angel. Saat ke hotel, Adit juga meminta Angel untuk menumpang di mobilnya. Namun, sifat Angel sangat tegas, dia tetap memilih untuk pergi dengan taksi. Saat di perjalanan, Angel juga mengirim sebuah pesan ke Valentino. Kalau Angel mau terus bekerja di perusahaan ini, dia mau tidak mau harus mengikuti acara penyambutan staf baru. Namun, Angel tetap tidak akan memberi kesempatan apapun pada Adit. Permasalahan dengan Edgar benar-benar sudah membuatnya waspada. Pukul 5:10. Setelah Angel dan yang lainnya baru berangkat, Valentino yang sudah menyelesaikan pekerjaannya langsung buru-buru pergi ke anak perusahaan Rice Real Estate untuk menunggu. Angel pulang kerja sekitar pukul 5:30. Selama Valentino sudah luang, dia akan pergi lebih awal 30 menit agar Angel tidak menunggunya terlalu lama. Valentino berpikir dalam hati. Setelah kejadian siang hari ini, Adit seharusnya tidak akan macam-macam lagi, kan? Kalau Adit masih berani berbuat macam-macam, Valentino tidak keberatan untuk memberi Adit pelajaran dengan caranya sendiri. Lagi pula, setelah Riz membuat keputusan, Valentino sudah memutuskan untuk melarang Angel bekerja di sini lagi. Baik Angel senang atau tidak, keputusan Valentino sudah mantap dan tidak akan bisa dinegosiasikan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 6, Valentino mengernyitkan dahinya. Karena tidak ada satupun staf yang keluar dari pintu masuk perusahaan. Apa hari ini mereka lembur? Gumam Valentino yang kemudian keluar dari mobilnya dan berjalan masuk ke kantor. Tuan, Anda punya urusan apa?
Tanya staf yang sedang bertugas dengan sopan. Aku ingin bertanya, apa hari ini kalian lembur? Tanya Valentino dengan lembut. Kami tidak lembur, hari ini Pak Adit mengundang semua staf untuk acara makan malam. Mereka baru saja berangkat. Saat staf yang bertugas itu mengatakan ini, dia terlihat seperti sedang mengeluh. Kebetulan sekali dia bertugas hari ini. Acara itu diadakan di hotel berbintang 5, tapi dia justru tidak bisa ikut. Sungguh disayangkan. Acara makan malam? Valentino agak bingung. Kalau ada acara makan malam, seharusnya Ang-il akan memberitahunya, kan? Sambil merenung, Valentino mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon Ang-il untuk menanyakan hal ini. Tepat saat itu, Valentino baru sadar kalau Ang-il sudah mengirimkannya sebuah pesan, tapi dia tidak mendengar pemberitahuannya. Betul, Tuan. Kalau Anda ingin mencari seseorang, sebaiknya Anda datang besok saja. Ujar staf yang sedang bertugas tersebut. Valentino mengangguk dan langsung berjalan keluar dari kantor. Siang tadi, Valentino baru saja mempermalukan Adit, tapi malamnya Adit justru hendak pergi ke acara makan malam. Sungguh menarik. Valentino berpikir sejenak. Lagi pula, waktunya sudah luang sekarang, jadi dia memutuskan untuk pergi menemui Ang-il. Belakangan ini, ada begitu banyak hal yang sudah terjadi hingga membuat Valentino tidak berani menyepelekan hal apapun. Hal apapun yang bisa membahayakan keselamatan Ang-il akan ditangani oleh Valentino dengan hati-hati. Setelah melirik alamat pada pesan Ang-il, Valentino langsung melaju ke Hotel Great Season. Hotel Great Season. Distrik Haven di kota Vero cukup terkenal. Karena di kota Vero, tempat-tempat mewah seperti hotel berbintang 5 cukup jarang dijumpai. Kota Vero sangat luas, beberapa kali lipat lebih besar dari kota Neo. Pada saat ini, Valentino sedang berada di distrik Haven, kota Vero. Hotel Great Season pasti dapat menempati peringkat 5 besar di industri perhotelan distrik Haven. Adit membawa para staf makan malam di sini. Ini benar-benar menghabiskan uangnya. Katanya, per orang paling tidak akan menghabiskan sekitar 2 jutaan di sini. Adit memesan sebuah ruang VIP besar yang bisa memuat puluhan orang tanpa terlihat berdesakan. Di dalam ruang VIP itu, mereka bisa makan sambil bersenang-senang, serta tersedia juga berbagai macam peralatan hiburan. Mata para staf langsung berbinar-binar ketika melihat dekorasi mewah ruang VIP ini. Wah! Pak Adit begitu kaya! Ini pasti mahal, kan? Cek Kakak, menurutku, menjadi bawahan Pak Adit adalah suatu berkat. Aku yakin tidak ada perusahaan lain yang akan membawa stafnya untuk acara makan malam di sini. Pak Adit, berapa harga ruang VIP ini? Pasti ada biaya minimumnya, kan? Para staf berdiskusi dengan pandangan terkagum. Tidak mahal, biaya minimumnya 132 juta, ini bukan apa-apa. Ujar Adit dengan santai. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meletakkan kunci BMW-nya di atas meja, lalu melonggarkan kerah bajunya. Biaya minimum 132 juta itu membuat para staf tercengang. Makan malam seharga 132 juta masih termasuk tidak mahal. Itu gaji mereka dalam setahun. Jangan khawatir, ini bukan uang perusahaan, ini uangku sendiri. Tambah Adit. Saat perkataan ini dilontarkan, para staf kembali tercengang lagi. Mereka tahu kalau Adit berasal dari keluarga kaya, tapi tidak disangka ternyata dia begitu dermawan. Setelah Adit mengatakan ini, dia langsung melirik ke arah Ang-il. Namun, di luar dugaannya, ekspresi Ang-il justru tidak berubah sama sekali, baik saat mengungkit ruang VIP mewah ini maupun biaya minimum 132 juta itu. Hal ini membuat Adit tersenyum pahit dalam hatinya. Dari penampilan Ang-il, tampaknya ruang VIP mewah dan biaya minimum 132 juta itu bukan apa-apa di matanya.
Sungguh lucu. 2 kali makan malam ini bahkan bisa membeli mobil pacarmu. Tapi kamu masih berpura-pura hebat dan angkuh. Pikir Adit dengan penuh penghinaan sambil melirik ke arah Angel. Pak Adit, apa hidangannya disajikan sekarang? Seorang pelayan mengetuk pintu dengan pelan dan bertanya dengan sopan. Sajikanlah, setelah kenyang baru bisa melakukan hal lain, kan? Ujar Adit dengan angkuh. Dalam sekejap, satu demi satu hidangan yang indah dan mahal disajikan oleh para pelayan. Chinese food terdiri dari seafood, Western food terdiri dari steak dan hati angsa. Terdapat berbagai macam makanan. Makanan tersebut memenuhi sebuah meja besar. Para staf memandangnya sambil tergiur. Selain lauk, terdapat juga anggur. Hennessy XO, Romani Conti, dan beberapa jenis anggur merah juga disajikan. Para gadis meminum anggur merah saja. Para staf laki-laki, ayo kita minum arak putih bersama. Ajak Adit. Tentu saja para staf tidak menolak, mereka mengangguk setuju. Adit mengedipkan matanya pada salah satu staf laki-laki. Pemuda itu langsung memahaminya dan bangkit. Ayo semuanya kemari, izinkan aku bersulang untuk Pak Adit. Berterima kasih atas kemurahan hatinya. Saat mendengar perkataan pemuda ini, yang lainnya juga ikut berdiri tanpa bantahan apapun. Angel ragu sejenak dan akhirnya juga ikut berdiri sambil memegang segelas anggur merah. Angel terpaksa harus mengikuti yang lainnya di luar keinginannya. Walaupun dia tidak ingin meminumnya, dia tidak punya pilihan lain. Ayo habiskan dalam sekali tegukan. Bersulang! Para staf saling menyulangkan gelas mereka dan langsung menghabiskannya dalam satu tegukan. Angel juga tidak menolak dan langsung menghabiskan anggurnya. Walaupun dia tidak pandai minum minuman keras, sedikit anggur merah bukan masalah baginya. Namun, sebelum Angel sempat duduk kembali, ada orang yang menuangkan anggur untuknya lagi. Saat melihat yang lainnya dituangkan anggur juga, Angel merasa tidak nyaman untuk menolak. Bab 705, menyenangkan kalian? Untuk gelas kedua ini, bagaimana kalau kita semua bersulang untuk Amel? Anggap ini sebagai simbol bahwa kita menyambutnya. Selain itu, biar bagaimanapun kita bisa memasuki hotel Great Season ini juga karena Amel. Kalau bukan karena Amel, sepertinya Pak Adit tidak akan mengajak kita ke hotel bintang 5 ini. Ucap pemuda itu dengan setengah bergurau. Adit hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, tapi tatapannya terus tertuju ke arah Angel. Saat ini, Adit sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Ya, itu benar. Ayo kita bersulang untuk Amel. Ayo! Bersulang untuk Amel. Semua orang berteriak dengan kompak sambil mengangkat gelas masing-masing. Kali ini, mereka semua lagi-lagi langsung menghabiskan minuman masing-masing dalam sekali teguk. Saat semua orang hendak kembali duduk di kursi masing-masing, pemuda itu membuka suara lagi. Jangan terburu-buru. Kita masih akan bersulang lagi. Untuk gelas ketiga kita persembahkan untuk Pak Adit. Terima kasih kepada Pak Adit karena sudah membimbing kita semua dengan baik. Semoga setelah ini, di bawah kepemimpinan Pak Adit, kita bisa membuat perusahaan kita lebih maju lagi. Dengan begitu, nantinya kita bisa mendapat pengakuan dari bos. Semua orang setuju dengan perkataan pemuda itu. Jadi, mereka langsung bersulang dan meminum gelas ketiga mereka. Angel sedikit mengerutkan keningnya. Setelah meminum gelas ketiganya, Angel langsung kembali duduk di kursinya. Minum-minum dalam keadaan perut kosong akan lebih mudah untuk membuat mabuk. Angel langsung meminum 3 gelas berturut-turut. Hal ini membuat perutnya terasa sedikit tidak nyaman. Meskipun kadar alkohol yang terkandung dalam anggur merah cukup rendah dan tidak langsung memabukkan, orang yang meminumnya akan menjadi sedikit pusing. Adit tentu saja menyadari semua ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mempersilakan semua orang untuk makan.
Beberapa saat kemudian, pemuda yang tadi lagi-lagi berdiri dari kursinya. Amel, kamu tahu tidak kalau perusahaan kita punya sebuah peraturan? Ucap pemuda itu dengan serius. Peraturan apa? Angel mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pemuda itu dengan sedikit curiga. Karyawan yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka menatap ke arah pemuda itu dengan sedikit curiga. Jadi, setiap karyawan baru di perusahaan, kita harus bersulang dengan Pak Adit. Ucap pemuda itu sambil tersenyum penuh arti dan menatap ke arah Angel. Angel mengangguk ringan, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Jadi, Angel langsung berdiri dari kursinya dan bersiap untuk membenturkan gelasnya dengan gelas Adit. Pak Adit, aku akan bersulang untuk Anda. Namun, pemuda itu tiba-tiba menghentikan Angel, dia langsung berkata sambil tersenyum. Tapi kalau karyawan barunya adalah seorang perempuan, cara bersulangnya berbeda. Angel, kamu harus menyilangkan tanganmu dengan tangan Pak Adit. Kemudian kalian meminum minuman masing-masing secara bersamaan. Rian, apa yang kamu bicarakan? Adit berpura-pura menegurnya. Aduh, Pak Adit, ini adalah momen yang pas untuk melakukan itu. Kita semua sedang bersenang-senang. Lagi pula, itu memang merupakan peraturan di perusahaan kita. Kita tidak boleh melanggarnya. Ujar pemuda itu sambil terkekeh. Karyawan lainnya hanya saling berpandangan dalam diam. Minum sambil menyilangkan tangan satu sama lain. Bukankah itu hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan pengantin di hari pernikahan mereka? Mereka sudah bekerja di perusahaan ini cukup lama, tapi mereka sama sekali tidak pernah mendengar peraturan semacam itu. Saat Grace baru bergabung dengan perusahaan kita, bukankah dia juga melakukan itu? Pemuda itu menengok dan menatap ke arah salah seorang karyawan wanita. Karyawan wanita itu sedikit terkejut, setelah itu dia menganggukkan kepalanya dengan canggung. Pada saat itu, semua karyawan juga mengadakan acara penyambutan untuk Grace. Ketika Grace hendak bersulang dengan Adit, semua orang menyoraki mereka berdua untuk minum dengan cara seperti itu. Saat itu, Grace tidak menolaknya. Justru dia melakukannya dengan senang hati. Amel, kamu lihat sendiri, kan? Aku tidak berbohong. Peraturan itu memang ada, jadi kamu tidak boleh melanggarnya. Pemuda itu menatap ke arah Angel sambil tersenyum bahagia. Maaf, tapi aku sudah punya suami. Untuk hal-hal semacam ini, Angel tidak bisa menoleransinya. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan ada beberapa hal yang melewati batas. Angel sudah menikah. Dia sangat setia kepada Valentino. Jangankan minum dengan cara seperti itu. Bahkan saat berjabat tangan dengan lawan jenis saja, Angel benar-benar menjaga jarak. Puluhan karyawan lainnya yang menyaksikan hal ini langsung menangkap sesuatu. Saat melihat bahwa Adit tidak menunjukkan penolakan apapun, mereka semua langsung mengerti. Haha, Amel, kamu kuno sekali. Ini hanya sekedar minum dengan cara menyilangkan tangan satu sama lain. Kalau kamu tidak mau melakukannya, aku mau menggantikanmu. Iya, benar sekali. Ini hanya untuk bersenang-senang saja. Semua orang datang ke sini untuk bersenang-senang. Kamu jangan merusak kesenangan kita semua. Lakukan. Lakukan. Para karyawan yang suka menjilat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian Adit. Mereka semua langsung bersorak dengan kompak. Suasana di ruangan tersebut sangat meriah, tapi di mata Angel, semua orang sedang memojokkan dirinya. Kalau dilihat dari luar, semua orang terlihat sangat bahagia, tapi Angel tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Ucap Angel dengan nada bicara yang sangat serius. Begitu mendengar perkataan Angel, suasana yang sebelumnya begitu meriah pun langsung berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Pemuda
yang tadi mengusulkan hal ini juga menjadi sedikit canggung. Ekspresi wajah Adit pun terlihat sedikit kesal. Angel benar-benar menolak dirinya dengan gigih. Wajah Adit mau ditaruh di mana? Amel, kamu bekerja di bidang bisnis. Kalau bekerja di bidang bisnis, kamu harus menjadi orang yang aktif dan mempunyai semangat yang tinggi. Dengan begitu kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu dengan lebih baik. Kalau kamu terlalu kaku dan datar seperti ini, aku rasa kamu tidak cocok bekerja di bidang ini. Hal ini akan sangat memengaruhi gaji dan jabatanmu ke depannya. Adit menatap Angel dengan ekspresi serius. Dia berlagak menjadi orang yang paling benar. Hal ini membuat Angel merasa sedikit tidak nyaman. Maksud perkataan Adit barusan sangatlah jelas. Kalau Angel mau minum dengan Adit dengan cara seperti itu, maka kariernya akan baik-baik saja. Namun, kalau Angel tidak mau melakukan itu, Angel tidak hanya tidak akan mendapat kenaikan gaji atau promosi. Bahkan apakah Angel bisa mempertahankan pekerjaannya atau tidak saja masih belum jelas. Akan tetapi, meskipun Angel bisa saja kehilangan pekerjaannya, dia tetap tidak akan melanggar prinsipnya. Maaf, Pak Adit, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jawab Angel dengan sungguh-sungguh. Brak! Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Adit langsung mengulurkan tangannya untuk meletakkan gelasnya di atas meja dengan kasar, kemudian langsung kembali duduk di kursinya. Suasana di ruangan tersebut langsung berubah menjadi sangat canggung. Amel, semua orang datang ke sini untuk bersenang-senang. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Ya, tolong jangan merusak suasana. Setelah mendengar perkataan-perkataan ini, Angel tiba-tiba teringat dengan Valentino. Dalam sekejap, hatinya langsung dipenuhi dengan keyakinan. Ada senyum penuh arti yang terukir di wajah Angel. Merusak suasana? Bersenang-senang? Kenapa aku harus membiarkan kalian bersenang-senang? Kalian ingin bersenang-senang dengan menjadikanku sebagai badut. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Aku juga tidak tertarik untuk menyenangkan kalian. Saat ini, Angel berkata dengan penuh percaya diri. Ada aura mendominasi yang terpancar dari dirinya. Aura mendominasi yang tertanam dalam diri mantan CEO grup Kusuma itu langsung muncul begitu saja. Begitu mendengar perkataan Angel, semua orang langsung terkejut. Detik berikutnya, ekspresi wajah mereka semua langsung berubah muram sekali. Angel benar-benar mengatakan hal semacam itu. Dia benar-benar mempermalukan semua orang. Meskipun apa yang dikatakan oleh Angel memang benar, kalau sedang berada di tempat kerja, siapa yang berani mengatakan hal yang sebenarnya? Saat berada di tempat kerja, semua orang pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan hati atasan, juga saling bersaing dan saling berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Barusan, Angel benar-benar sudah menyinggung semua orang. Apa dia sudah tidak mau bekerja lagi di perusahaan ini? Amel, kamu ingin mencari masalah dengan semua orang ya? Tanya pemuda tadi dengan memasang ekspresi wajah tidak senang. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mencari masalah ataupun menyinggung siapapun. Tapi aku berada di perusahaan ini bukan untuk mencari teman, melainkan untuk bekerja. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengerjakan seluruh pekerjaanku dengan baik. Sedangkan untuk menyenangkan kalian, itu bukan bagian dari pekerjaanku. Angel sama sekali tidak menjeda perkataannya, dia langsung mengatakan kalimat-kalimat ini dengan terus terang. Semua orang kembali terkejut. Angel benar-benar sudah gila. Hai MPH! Saat melihat sikap Angel yang sangat tidak tahu diri ini, Adit langsung memukul meja dengan marah. Tadinya, Adit berniat untuk berusaha mendapatkan hati Angel secara perlahan. Tapi ternyata Angel malah bersikap kurang ajar seperti ini. Jadi jangan salahkan Adit kalau setelah ini dirinya tidak akan bersikap segan lagi kepada Angel. Bab 706. Mau tak mau mesti minum. Raut wajah Adit pun muram setelah melihat sikap Angel yang sok suci.
Orang-orang yang suka menyanjung tentu akan langsung tahu apa yang harus dilakukannya pada saat seperti ini. Amel, kamu tidak usah sok lagi. Suamimu saja hanya punya mobil VW Centena bobrok itu. Dari mana kepercayaan dirimu untuk bisa berpura-pura sok suci? Betul sekali, Pak Adit sudah memberimu kesempatan untuk bekerja di Rice Real Estate. Kamu bukan hanya tidak berterima kasih, tapi malah berani berkata seperti itu. Rice Real Estate adalah perusahaan besar. Ada banyak orang yang berebut untuk bisa bekerja di sini. Pak Adit sudah memberimu muka dan mengundangmu ke acara makan malam ini. Kamu tahu berterima kasih tidak? Memang kenapa kalau Pak Adit memintamu untuk bersulang dengannya? 2 hari lalu, ada seorang gadis datang untuk melamar kerja. Dia pun ingin langsung mempersembahkan dirinya kepada Pak Adit. Dalam sekejap, semua orang pun serentak menyerang dan menyalahkan Angel. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau begitu, aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan ini saja. Angel mengambil ponselnya dari tas meja, lalu langsung membalikkan badan dan bermaksud untuk meninggalkan ruangan itu. Meskipun dia sangat ingin membantu Valentino, dia juga masih bisa melakukannya dengan cara lain. Dia tidak mungkin akan melanggar prinsipnya demi menyenangkan orang-orang ini. Namun, pemuda itu kembali berjalan maju. Dia langsung mengunci pintu ruang VIP itu, kemudian menghalangi langkah Angel. Karyawan lainnya juga hanya menyaksikan dari samping saja. Apa maksudmu? Angel menatap pemuda itu. Pemuda itu bernama Wilson Tanadi. Dia adalah anak buah Adit yang setia. Saat ini, terlihat senyum dingin yang melintasi sudut bibir Wilson. Dia lalu berkata, "Apa maksudku? Hari ini, Pak Adit mentraktir makan kita semua. Orang-orang yang ditraktirnya adalah karyawan perusahaan. Berhubung kamu sudah tidak bekerja lagi, kamu pun tidak punya hak untuk makan di sini. Jadi, kamu harus membayar porsimu itu." Wilson mengulurkan tangannya, lalu Adit juga tidak melarangnya dan hanya menatap dengan pandangan dingin saja. "Berapa?" "Aku bayar," jawab Angel dengan tenang. 3 gelas anggur merah dan sedikit makanan lainnya. Kamu cukup membayar 60 juta saja. Wilson terkekeh. Wajah Angel langsung berubah dingin. 60 juta. Bukankah ini adalah penjebakan? Namun, sebelum Angel sempat bersuara, ada karyawan lain yang kembali berbicara. 60 juta? Karena dia sudah merusak suasana dan mengakibatkan kita tidak punya selera makan lagi, dia harus membayar penuh 132 juta. Lagi pula, 132 juta itu hanya biaya konsumsi terendah saja. Total tagihan untuk makanan sebanyak ini diperkirakan mencapai 200 juta. Seorang wanita berkata demikian lalu tersenyum sinis. Kalian sudah keterlaluan. Angel pelan-pelan berbalik dan menatap orang-orang di sana dengan pandangan dingin. Kenapa keterlaluan? Kalau kamu tidak punya uang untuk bayar, kamu bisa menemani Pak Adit bersulang dan masalah ini akan langsung selesai. Tanpa mengatakan apa-apa, Wilson langsung mengulurkan tangannya untuk menarik Angel dan menyeretnya ke samping Adit. Lepaskan aku! Angel mengernyitkan alisnya dan mengempaskan lengan Wilson. Brooke! Adit sudah sepenuhnya kehilangan kesabaran. Dia langsung berdiri dan berteriak. Amel, aku hanya akan memberimu 2 pilihan. Keluarkan uang sebesar 200 juta itu hari ini juga atau kamu harus menemaniku untuk bersulang. Saat ini, wajah Adit terlihat sangat garang. Dia sudah sepenuhnya menunjukkan sifat aslinya. Angel menatap Adit dengan tatapan dingin. Dia pun bermaksud untuk segera menelpon Valentino. Biar aku beritahu,
Kamu mau menelpon siapapun juga percuma. Apakah kamu berharap pacarmu yang mengendarai VW Centena itu bisa membantumu? Aku bisa menghabisinya dengan gampang. Bagaimanapun juga, kamu harus menemaniku minum 1 gelas ini. Adit memukul meja sekali lagi. Bruk! Brak! Begitu Adit selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari pintu ruang VIP. Sebelum mereka semua sempat merespons, pintu ruang VIP yang tadinya sudah dikunci itu tiba-tiba didobrak kuat oleh seseorang. Krek! Kusen pintu yang terbuat dari kayu kukuh berkualitas tinggi itu tiba-tiba retak karena gerendel pintunya ditarik. Bruk! Pintu ruang VIP yang berat itu pun jatuh ke atas lantai dan menimbulkan suara yang keras. Begitu pintu terbuka, tampak seorang pemuda sedang berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggungnya. Angel pun seketika merasa aman begitu melihat sosok pemuda itu. Apa katamu barusan? Raut wajah Valentino tampak muram. Dia lalu melihat ke sisi Adit. Sepertinya Adit sama sekali tidak memedulikan peringatan yang pernah diberikan Valentino sebelumnya. Leno, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada orang yang bisa mengendalikanmu? Biar aku kasih tahu, meskipun kamu sudah datang, hari ini Amel tetap harus minum anggur ini juga. Adit tertawa sinis, dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Kalau dia berani membawa Angel ke sini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan sedikit persiapan? Minum anggur! Dasar brengsek! Valentino memaki dengan kasar, lalu berjalan masuk ke ruang VIP itu. Ada apa ini? Karyawan hotel buru-buru datang memeriksa keadaan setelah mendengar kerusuhan itu. Shoot! Tanpa menolehkan kepalanya, Valentino meraih ke dalam sakunya dan langsung melemparkan beberapa blok uang keluar. Begitu uang itu jatuh ke atas lantai, karyawan hotel beserta belasan karyawan perusahaan yang ada di dalam ruang VIP pun tercengang. Itu untuk ganti rugi pintu yang rusak. Jangan ganggu aku. Valentino hanya mengucapkan beberapa patah kata, kemudian dia lanjut melangkah masuk. Beberapa karyawan itu saling bertatapan, lalu segera memungut uang di atas lantai itu dan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada manajer mereka. Gila. Tentu saja uang sebanyak ratusan juta itu sudah cukup untuk membayar ganti rugi sebuah pintu. Tuan, silakan dilanjutkan. Panggil saja kami kalau sudah selesai. Karyawan itu menjawab tanpa ragu, lalu segera meninggalkan ruangan itu. Kalau kamu suka minum anggur, aku akan mentraktirmu. Valentino berjalan ke sisi Angel dan mengadang di depannya. Kemudian, dia mengambil anggur merah dari atas meja dan menyiramnya ke wajah Adit. Biur! 1 gelas besar anggur merah langsung membasahi seluruh wajah Adit. Anggur merah itu mengalir turun dari dagunya dan menodai kemeja putihnya. Noda berwarna merah terlihat bagai darah yang sangat menyeramkan. Suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada satu pun dari belasan karyawan itu yang berani bersuara termasuk Wilson. Adit akhirnya tersadar. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk Valentino sambil memaki. Brengsek! Kamu cari mati, ya? Pengawal! Valentino malah menggelengkan kepalanya secara perlahan. Dia lalu mengambil segelas arak putih lagi dari meja dan menyiramnya ke wajah Adit. Anggur merah masih lumayan. Kadar alkohol arak putih yang keras ini pun tidak berbeda jauh dengan anggur merah. Hanya saja, begitu arak putih itu mengenai mata Adit, dia tidak berhenti berteriak lantaran terasa perih. Apa kamu sedang memanggil beberapa pengawal perusahaan yang kamu bawa?
Kamu ingin menggunakan sampah-sampah itu untuk menghadapiku. Kamu benar-benar polos. Valentino mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Adit dan menatapnya dengan sinis. Tino, panggil Angel dengan suara ringan. Bukannya aku sudah melarangmu untuk bekerja di luar? Coba lihat apa yang terjadi sekarang. Kata Valentino dengan alis berkerut. Angel menjulurkan lidahnya, tapi dia tidak berani membantah sedikit pun. Kakak jangan gegabah. Mari kita bicarakan baik-baik. Ini hanya salah paham saja. Wilson sempat merasa ragu. Kemudian dia segera maju untuk melerai. Plak! Valentino melepaskan Adit dan langsung melayangkan tamparan ke wajah Wilson. Tamparan dengan menggunakan ayunan lengan itu membuat Wilson seketika terbengong. Wilson merasa kepalanya seperti dihantam dengan palu besi besar saja. Matanya pun mulai berkunang-kunang. Bagaimana kalau kamu suruh istrimu datang ke sini dan buat aku salah paham? Terlihat sedikit senyum licik yang melintasi sudut bibir Valentino. Wilson terdiam membisu. Bruk! Valentino melayangkan satu tendangan ke arah Wilson. Tendangan itu membuat Wilson melangkah mundur sejauh 3-4 meter. Alhasil, dia pun menabrak dinding dengan kuat. Setelah membereskan anak buah itu, Valentino bahkan tidak berminat menatapnya sekilas pun. Bab 707, bernyali besar. Belasan karyawan berdiri bersama-sama, lalu mundur beberapa langkah. Meskipun Angel sedikit khawatir, dia tahu bahwa Valentino tidak akan mendengarkan nasihatnya saat ini. Hei bocah, kamu cari mati, ya? Apa kamu tahu aku siapa? Wajah Adit terlihat mengerikan. Dia menatap Valentino dengan kebencian yang amat dalam. Aku tahu, kamu bernama Emphysema. Valentino mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Adit dengan ekspresi wajah terlihat mengolok-olok. Awalnya Angel tertegun. Setelah itu, dia tidak tahan dan tertawa. Saat ini, belasan karyawan yang lainnya berdehem untuk menutupi kecanggungan. Adit, Emphysema, apa isi otak Valentino? Brengsek, biar aku beritahu, hidupmu sudah tidak lama. Aku adalah manajer umum dari anak perusahaan Rise Real Estate. Rise Real Estate berdiri di belakangku. Kalau kamu menyinggungku, sama saja dengan menyinggung seluruh Rise Real Estate. Aku akan membuatmu menderita di kota Vero. Kamu juga pasti akan membayar harga yang mahal. Rambut Adit dijambak oleh Valentino, tapi dia masih saja memarahi Valentino dengan wajah yang galak. Namun, Adit tidak punya nyali untuk menyerang Valentino. Saat berada di pusat kebugaran Staple Lawn, Adit sudah mengetahui kekuatan Valentino. Valentino malas menjawabnya. Dia mengambil sebuah piring di atas meja, lalu memukulkannya ke wajah Adit. Plak! Plak! Piring memukul wajah Adit hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Kamu menganggap ucapan yang pernah kukatakan kepadamu seperti kentut. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Valentino bertanya dengan datar sambil memukul wajah Adit. Hanya saja, sekarang Angel malah merasa sedikit khawatir. Adit mudah dihadapi, tapi Rise Real Estate berdiri di belakangnya. Situasi mereka sekarang tidak boleh terlalu terguncang. Kalau Rise Real Estate sampai menemukan sesuatu. Semakin memikirkannya, Angel semakin merasa khawatir. Dia pun maju dan menarik Valentino. Dia ingin menyuruh Valentino segera pergi. Hehe, sekarang sudah takut? Aku beritahu kepada kalian, kalau Rise Real Estate ingin menyerang kalian, kemanapun kalian pergi, kalian pasti akan tertangkap. Leno,
Kamu hanyalah seorang pria yang mengendarai VW Centena rongsokan. Bahkan istrimu saja harus bekerja untukku. Memangnya kenapa kalau sekarang kamu bisa mengalahkanku? Begitu aku memerintahkan, bukankah istrimu tetap akan lembur dan menemaniku makan? Kemudian, kamu mengendarai santanamu dan mengejar seperti seekor anjing. Apakah kalian berdua mau dihadiahi makanan sisa? Seumur hidupmu, kamu tidak pernah datang ke tempat seperti ini, kan? Melihat raut wajah Angel yang khawatir, Adit mulai sombong, lalu mengutarakan kata-kata penuh hinaan. Maksudmu, kamu yang berhak membuat keputusan di Rice Real Estate? Memangnya hanya karena kamu ingin melawanku, lantas kamu bisa melawanku? Valentino sedikit mengernyit. Benar. Adit menjawab tanpa ragu. Aku adalah eksekutif Rice Real Estate. Sangatlah mudah bagi Kut untuk melawan gelandangan sepertimu. Valentino tersenyum mengejek. Sepertinya hari ini akan ada pertumpahan darah. Kalau tahu sejak awal, seharusnya dia datang kemari dengan mengenakan topeng. Suami Amel, lebih baik kamu lepaskan saja Pak Adit. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Di antara kerumunan, seseorang berkata demikian dengan berani. Hebat berkelahi. Di dunia ini masih ada hukum. Sudah tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Masih berani berpura-pura. Adit tersenyum dingin dan berkata dengan marah. Kamu harus berlutut dan bersujud sejumlah pukulanmu kepadaku. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan memaafkanmu atau tidak. Menyuruh Tuan Valentino bersujud? Besar sekali nyalimu. Begitu Adit selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar pintu. Seketika, semua orang di dalam ruangan kebingungan. Apa yang dimaksud Tuan Valentino adalah Valentino Wijaya? Bahkan Valentino sendiri kebingungan, lalu menoleh perlahan. Suara ini, apakah itu adalah suara Deska? Kenapa dia bisa datang? Valentino datang untuk mengurus urusannya sendiri. Dia sama sekali tidak menelpon Deska. Tap, tap, tap. Pada detik berikutnya, belasan pengawal berbaju hitam datang ke depan pintu ruangan. Setelah masuk, para pengawal tidak berkata apa-apa. Deska beranjak keluar di antara kerumunan, lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Tatapan matanya sangat dingin. Kak Deska, ada apa Anda datang kemari? Adit memukul dan melepaskan genggaman Valentino, lalu bangkit berdiri. Beberapa karyawan juga terkejut melihat Deska. Siapa yang tidak tahu bahwa Deska adalah orang terkenal yang berada di sisi bos besar? Besar sekali reputasimu. Hari ini bukan hanya aku sendiri yang datang. Pertama-tama, Deska menganggukkan kepala kepada Valentino, lalu melirik Adit dan berkata dengan dingin. Ah! Adit menelan air liurnya. Di detik berikutnya, seorang pria paruh baya yang mengenakan jas kulit berjalan masuk dengan perlahan-lahan. Pria paruh baya itu adalah Rhys Kingston, bos besar Rice Real Estate. Pak Rhys, ada apa Anda datang kemari juga? Adit berseru terkejut. Pak Rhys. Belasan karyawan menyapa dengan sopan. Namun, Rhys malah tidak merespons dan hanya melangkah perlahan-lahan. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat melihat pemandangan di hadapannya, tiba-tiba Angel terbelalak. Dia mengenali Rhys. Rhys adalah ayah Rain. Rhys adalah CEO grup Kingston di kota Neo. Karena masalah Rain berkaitan erat dengan Valentino. Beberapa hari sebelumnya, saat Valentino berbicara secara terbuka kepada Angel, dia sempat membahas grup Kingston.
Valentino yang menghancurkan bisnis Reis di kota Nio. Dendam di antara mereka berdua bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Namun, tidak disangka, ternyata Reis adalah bos besar Reis Real Estate. Awalnya, Valentino dan Reis memang sudah memiliki masalah. Sekarang, Valentino kembali menyinggung Reis Real Estate. Konsekuensi apa yang akan diterima olehnya? Tiba-tiba, perasaan putus asa pun terlintas di mata Angel. Tampaknya, identitas Angel dan Valentino sudah tidak bisa dirahasiakan. Asalkan Reis menyebarkan hal ini, dia tidak perlu turun tangan sendiri. Keluarga Wijaya akan mengutus orang untuk membunuh Valentino. Angel merasa putus asa dan sangat menyesal. Awalnya Angel ingin bekerja untuk membantu Valentino mengumpulkan kekuatan. Tidak disangka, keputusannya itu malah mendatangkan masalah. Dia merasakan penyesalan yang amat dalam. Pak Reis, ada apa Anda datang? Adit melotot dan kembali bertanya. Valentino mengernyit, dalam hatinya sudah punya tebakan. Jadi, dia sama sekali tidak berbicara. Sepertinya Reis sudah membuat keputusan. Kalau tidak, Reis tidak akan memilih untuk datang ke sini di saat seperti ini. Kamu telah membuat kericuhan yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Reis menoleh secara perlahan-lahan, lalu melirik Adit. Pertama-tama Adit tertegun, tapi beberapa saat kemudian, dia pun mengerti. Kantor pusat ingin maju membelanya. Pak Reis, bocah ini memukulku. Anda harus membantuku membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini. Adit mengulurkan tangan dan menunjuk Valentino dengan penuh keangkuhan. Valentino, kamu memang hebat, tapi di hadapan Reis Real Estate, kamu hanyalah sampah. Meskipun perusahaan tidak turun tangan, Deska sendiri bisa membunuhmu dengan mudah. Belasan karyawan juga menatap Valentino dan Angel dengan kasihan dan mencemooh. Mereka sudah membayangkan konsekuensi apa yang akan diterima oleh kedua orang ini. Oh, Deska, bantu aku untuk membereskan masalah ini. Reis menganggukkan kepala. Baik. Deska menjawab, lalu meremas-remas tangannya hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Kemudian, dia berjalan ke arah Adit. Tiba-tiba, Adit merasakan sebuah firasat yang buruk. Dia menatap Deska dengan sedikit cemas. Kak Deska, kamu. Piak! Deska tidak menunggu Adit menyelesaikan ucapannya dan langsung menamparnya. Bab 708, Keputusan West Kingston. Tamparan yang kuat menghantam wajah Adit hingga membuatnya tertegun di tempat. Aku akan bantu kamu mengambil keputusan. Begitu Deska mengatakan kata terakhir, tamparan keras dari punggung tangannya langsung mendarat di pipi Adit sekali lagi. Dihadapi dua tamparan kuat ini, tidak hanya Adit yang tercengang, para karyawan juga tidak kalah kaget. Bukankah Deska sedang menampar orang yang salah? Bukankah dia datang untuk membantu Adit? Kenapa tamparan itu malah ditujukan ke Adit? Kak Deska, kamu! Bukan aku! Kamu harusnya memukul si brengsek Leno itu. Kepala Adit saat ini seperti orang yang terlalu banyak minum. Siapapun yang mendapat dua tamparan sekuat tenaga dari Deska, matanya pasti akan berkunang-kunang dan kepalanya akan berputar-putar. Sudah tidak jelas soal identitas Tuan Valentino, kamu masih saja berani memprovokasi beliau. Waktu Amel pertama kali datang ke kantor, aku juga sudah bilang kalau orang di belakangnya itu kuat kan? Sialan! Rupanya kamu tidak menganggap kata-kata Deska Poreman. Kalau kamu benar-benar mau cari mati, nanti aku buang badanmu ke laut saja sekalian. Begitu berkata demikian, Deska langsung melangkah maju dan sekali lagi memukul Adit dengan keras. Pukulan itu bukan pukulan main-main. Pukulan itu mendarat di badannya tanpa pamrih sama sekali.
Dia sama sekali tidak memberi Adit kesempatan untuk berbicara. Begitu hendak mengucapkan satu patah kata, Adit langsung ditampar lagi. Semua orang yang menonton tercengang. Bahkan Angel juga tidak bisa memecahkan situasi saat ini dengan jelas. Awalnya dia mencemaskan keadaan dirinya dan Valentino, tetapi sekarang malah sedang terjadi kejadian seperti itu. Jangan-jangan bos Rice Real Estate itu benar-benar datang untuk membantu Valentino? Akan tetapi, bukannya baru saja ada konflik yang cukup serius di antara mereka berdua? Walaupun Angel memeras otaknya sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa memahami hubungan antara mereka berdua. Kak Deska, dia itu sebenarnya siapa? Walaupun Adit tidak pintar, tentu saja dia kini menyadari betapa menakutkannya diri Valentino itu. Tujuan Wiz datang ke sini secara langsung bukan untuk membantunya, melainkan untuk membantu Valentino. Kamu tidak tahu? Kalau begitu, biar ku beri tahu. Riz menghela napas, lalu berjalan menghampiri Valentino dan menatapnya selama beberapa detik. Raut wajah Valentino tampak acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di tempat dan balik menatap Riz dengan santai. Tuan Valentino, mulai saat ini, Rice Real Estate akan mendengar semua perintah Anda. Setelah itu, Riz langsung berlutut dengan satu lutut dan membungkuk di hadapan Valentino. Shh. Dalam sekejap, terdengar hembusan hawa yang dingin. Seluruh ruangan VIP menjadi sunyi senyap. Baik itu Angel maupun belasan orang karyawan ruangan VIP. Juga Adit dan bahkan Deska beserta para pengawal itu, semuanya menatap Riz dengan termangu. Seorang Riz Kingston yang begitu hebat sudi berlutut dengan satu lutut dan mengungkapkan kesetiaannya kepada Valentino. Si Valentino ini. Siapa dia sebenarnya? Semua orang hanya membeku di tempat karena terkejut. Walau dipikir dengan dengkul sekalipun, siapapun bisa melihat betapa menakutkan dan kuatnya latar belakang Valentino. Valentino menatap Riz dan bertanya dengan tenang. Itu keputusanmu? Valentino tidak terkejut sama sekali melihat Riz berlutut di hadapannya. Benar. Saya memilih pilihan pertama. Setelahnya, Riz perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan sangat serius. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak dilema dan pikiran yang terlintas di benaknya semenjak pertemuannya dengan Valentino. Pada akhirnya, dia membuat sebuah keputusan. Dia akan mengikuti Valentino dalam menaklukkan kota Neo dan bahkan tempat-tempat lain juga. Pencapaian itu akan menjadi salah satu berkah terbesar dalam hidupnya. Aspek yang lebih penting lagi adalah kepribadian Valentino yang membuat Riz sangat kagum. Selain itu, dengan kemampuan Valentino yang seperti ini, dia juga yakin bahwa mereka pasti akan sukses. Jadi, kalau bertaruh nasib di sisi Valentino, dia akan baik-baik saja, kan? Bagus. Selamat bergabung. Valentino melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menarik Riz berdiri. Dengan begini, pengikut Valentino telah bertambah lagi. Kemampuan Riz juga bisa dilihat semua orang dengan jelas. Dengan bantuan Riz di kota Vero, tentu saja Valentino akan lebih percaya diri. Tuan Valentino, bagaimana dengan si Adit ini? Tanya Riz dengan hormat. Pada saat ini, dengan Valentino sebagai pemimpin dan Riz sebagai bawahannya, keadaan pasti akan segera berubah. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang. Dia dari awal memang bawahan Direktur Riz, jadi terserah kamu saja mau bagaimana. Riz mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Valentino tidak usah khawatir, saya pasti akan menanganinya dengan baik. Mendengarkan percakapan antara kedua orang itu, semua karyawan terkejut sampai melongo. Suami Angel yang menyetir Volkswagen Centena ini ternyata bukan orang biasa sama sekali.
Mereka semua langsung ketakutan memikirkan ucapan mereka terhadap Angel sebelumnya. Setelahnya, Valentino dan yang lainnya pun pergi. Sekarang hanya tersisa Deska yang menindaklanjuti masalah ini. Angel mengikuti Valentino dan Weiss dari belakang dengan ekspres yang masih tertegun. Bahkan jika dia mematahkan lehernya dan mengobrak-abrik isi kepalanya, dia tetap tidak bisa menemukan penjelasan atas hubungan antara Riz dan Valentino. Riz berbalik dan berkata sambil menatap Angel dengan serius. Nona Angel, soal kejadian di kota Neo, sekali lagi saya minta maaf atas tindakan putra saya yang tidak mengenakan. Ah, tidak apa-apa. Lagi pula sudah lewat juga. Jawab Angel sambil cepat-cepat melambaikan tangannya. Valentino dan Weiss berbicara empat mata sejenak, lalu berpisah kedua arah berbeda. Sejak membuat keputusan ini, Weiss secara alami akan bisa mendapatkan 100% kepercayaan Valentino. Berbagai urusan juga bisa diserahkan langsung ke tangan Riz. Malam harinya, Valentino menerima sebuah panggilan telepon dari Danu. Danu telah berhasil menghubungi Kasman dan yang lainnya. Kini mereka sedang mencari kesempatan untuk berkumpul di kota Vero. Valentino juga sangat menantikan kedatangan Kasman dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa dilakukan Deska si preman lokal. Namun, bagi tentara bayaran keluarga Wijaya yang terlatih, hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Saat Kasman dan yang lainnya tiba, kota Vero pasti akan dibantai sampai berdarah-darah. Setelah Valentino selesai berbincang dengan Danu, dia berjalan ke ruang tamu dan langsung mendapati Angel yang sedang mengerutkan wajah kecilnya dengan marah. Begitu melihat Valentino masuk, Angel mendengus, lalu melipat tangannya di dada dan menoleh ke samping. Aduh, ada apa, Tuan Putri kecilku? Valentino tersenyum ringan dan menghampiri Angel, lalu duduk di sebelahnya. Kamu membodohi aku lagi. Jangan-jangan kamu dari awal sudah tahu kalau Rice Real Estate itu milik Weiss. Pantas saja kemarin kamu begitu percaya diri. Kamu juga bilang bakal keluarin Adit kalau dia melecehkan aku lagi. Protes Angel sambil menoleh ke Valentino. Istriku ini memang pintar. Valentino menghela napas dengan lagak sangat serius. Dasar! Angel mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit lengan Valentino sampai berputar 180 derajat. Aduh, sakit! Teriak Valentino yang berpura-pura kesakitan. Dia lalu berkata, sebagai gantinya, nanti aku kasih kamu posisi manajer umum di anak perusahaan ini deh. Namun, setelah mendengar kata-kata Valentino ini, Angel tanpa diduga melepaskan cubitannya dengan perlahan dan hanya menggeleng-geleng. Tampaknya suasana hati Angel sedang sedikit muram. Ada apa? Tanya Valentino dengan agak kaget. Angel menggeleng lagi dan menjawab. Aku rasa lebih baik aku dengarkan kamu saja, lebih baik aku jadi wanita pendamping di belakang kamu saja. Aku dapat pekerjaan ini dengan susah payah. Tapi ternyata, apapun ceritanya aku tetap tidak bisa lepas dari genggaman kamu. Aku terima nasib saja, selama aku tidak melarikan diri lagi, itu sudah cukup kan? Kedepannya aku bertugas cuci dan masak buat kamu di rumah saja. Kalau bekerja di luar, ujung-ujungnya aku menyusahkan kamu terus. Setelah mengatakan ini, hati Angel tetap terasa tidak puas. Kalau saja dia tidak bersikeras mau tetap bekerja, dia tidak akan memprovokasi Adit. Padahal, dia hanya ingin berbagi tanggung jawab yang ditanggung Valentino. Bab 709, Ujian Besar dari Semesta. Kalau kamu tidak menyulitkan aku, apa serunya hidup sehari-hari kita? Kalau kamu tidak menghabiskan uang, apa gunanya aku mencari uang? Valentino berbicara dengan sangat mendominasi, lalu mengulurkan tangannya untuk memeluk Angel dan melanjutkan. Tidak usah cemas begitu. Di antara kita berdua, tidak perlu bahas hal-hal tidak berguna seperti ini.
Angel terdiam sekejap, lalu bersandar di lengan Valentino dan mengangguk pelan. Selama beberapa bulan terakhir, mereka selalu hidup berdampingan. Hubungan mereka telah melampaui pasangan biasa dan bahkan sudah mencapai tingkat kasih sayang layaknya antar anggota keluarga. Mereka berdua sama sekali tidak perlu bersikap sopan santun dan formal seperti itu lagi. Valentino menepuk-nepuk bahu Angel dengan ringan, lalu tiba-tiba berkata, "Angel, ada yang mau aku bilang padamu." Katakan saja, aku dengar kok." Angel berganti posisi dan sekarang berbaring di pangkuan Valentino. Valentino menjawab setelah jeda beberapa saat. "Aku mau fokus berusaha di kota Vero untuk beberapa waktu. Jadi sepertinya aku belum bisa bawa kamu pulang ke kota Neo." Dia tidak berani asal bertaruh. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan baginya, jadi dia belum bisa kembali ke kota Neo dulu. Hanya saja rencana Angel untuk pulang ke kampung halamannya harus ditunda. "Tidak apa. Aku tahu, kok kamu punya rencanamu sendiri, jadi aku tidak akan tanya-tanya yang tak perlu. Pokoknya, kapanpun kamu bawa aku pergi, aku akan tetap ikut kamu. Yang penting kamu jangan meninggalkan aku saja." Jawab Angel sambil tersenyum dan pura-pura tidak peduli. "Mana mungkin aku rela meninggalkan kamu?" Balas Valentino sambil mengusap wajah Angel dengan lembut. Setelah jeda beberapa saat, Valentino berkata, "Cuma, ya itu saja sih, mungkin aku harus mulai dari nol lagi." Walau berkata demikian, sebenarnya Valentino tidak begitu khawatir. Kalau dia bisa mengambil kuasa atas kota Neo, dia juga bisa melakukannya di kota Vero. Ditambah lagi sekarang dia memiliki dukungan Riz dan Danu di kota Vero. Jadi dia akan memulai perjalanannya dari posisi yang jauh lebih tinggi daripada saat di kota Neo. Hanya saja, tentu saja semua ini tetap membutuhkan proses. "Sayang, bulan juga kadang cerah kadang gelap. Semua orang ada naik turunnya. Hidup kita juga begitu, ada pasang surutnya. Itu hal yang normal. Mau kamu di atas ataupun di bawah, Angel akan tetap ada di sisi kamu." Angel menoleh ke samping dan melingkarkan tangannya di pinggang Valentino. Mendengar kata-kata Angel, hati Valentino terasa sangat tenang. Benar, gadis ini tidak pernah meninggalkannya bahkan saat dia sedang terjebak di titik terendahnya. "Aku benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya apa yang akan kamu dapat sampai kamu rela berjuang sama aku melewati naik turunnya perjalanan ini? Memangnya sepadan?" Ujar Valentino sambil menghela napas pelan. "Sayang, aku harus bicarakan ini baik-baik sama kamu." Setelah mengatakan ini, Angel pun duduk tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Semesta akan mempercayakan tanggung jawab besar kepada kaum manusia. Ia akan terlebih dahulu membawa derita ke pikiran mereka, melatih otot dan tulang mereka, membuat tubuh dan kulit mereka kering, lalu mengosongkan tubuh mereka." Dalam sekejap, Angel menguraikan sebuah syair panjang dari sebuah buku filosofi. "Jadi, aku harap tidak peduli kapan, baik Angel ada di sisi kamu atau tidak, kamu harus ingat. Kalau kamu tetap pegang impianmu di hati, kamu akan bisa terus melangkah maju dengan berani. Asal tekad kamu tidak kalah terhadap kegagalan, kamu tidak akan pernah kalah." Angel mengulurkan tinju kecilnya dan berkata, "Semangat, sayang." Valentino mengangguk dan berkata, "Iya. Bahkan kalau aku sudah tidak punya apa-apa lagi, keberanian aku buat mulai dari awal lagi tidak akan hilang." Angel mengiyakan sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di malam hari, setelah menunggu Angel tertidur, Valentino mengambil kotak rokok dan berjalan ke ruang tamu. Sesuai kesepakatan, dia baru boleh menelpon Hendrik setelah pukul 12 malam. Namun karena dia sudah berhasil mengontak Danu, Valentino bisa menanyakan berbagai hal kepadanya secara langsung. Lagi pula, dia juga belum tahu bagaimana keadaan Hendrik.
Kalau dia menelpon Hendrik tanpa melihat waktu dan keadaan, masalah yang awalnya bisa dihindari mungkin saja terjadi. Karena alasan itu, Valentino hanya akan mengirimkan SMS kepada Hendrik kalau terjadi sesuatu. Karena sudah bertemu lagi dengan Danu, ada banyak hal yang bisa diakses langsung tanpa perlu bergantung seluruhnya pada Hendrik. Valentino menyalakan sebatang rokok dan membuka file yang dikirim Danu. File ini adalah dokumen tentang distribusi pasukan di kota Vero. Dari besar dan kecil beserta informasi lengkap mengenai masing-masing pihak, semuanya disusun dengan rapi dan padat. Valentino perlahan-lahan menggeser file di layar dan membaca informasi atas pihak yang paling berkuasa di kota Vero. Meski segala sesuatu di kota Vero harus dimulai dari nol lagi, kini Valentino sudah pasti tidak perlu melewati berbagai ombak dari yang kecil hingga besar seperti saat dirinya berada di kota Neo. Waktu tidak memadai bagi Valentino untuk menjalankan proses ini, apalagi situasi dan keadaannya saat ini yang lebih tidak memungkinkan lagi. Kali ini, Valentino siap mengambil kendali atas lingkaran kekuasaan teratas kota Vero secara langsung. Kalau Valentino sudah berhasil mencapai puncak, pihak-pihak kecil yang berada di bawah akan langsung tahu apa yang harus dilakukan dengan sendirinya. Cara ini adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan kekuatan dengan lebih efektif dan mempercepat proses mereka kembali ke kota Neo. Kota Vero dibagi menjadi 3 wilayah perkotaan utama. Masing-masing wilayah terletak di bagian timur, selatan, dan barat, sedangkan pusatnya berada di tengah-tengah kota. Sambil melihat materi dalam file, Valentino mengingat-ingat informasi itu di benaknya. Setelah mencatat beberapa informasi penting tentang kota Vero, Valentino menyandarkan punggungnya ke sofa dan memejamkan matanya, sedangkan otaknya berputar dengan kecepatan tinggi. Valentino membayangkan dan meneliti setiap rencana dalam pikirannya. Kalau ada satu pun kesalahan yang terjadi, seluruh rencananya akan gagal. Setiap aspek, setiap faktor, semuanya harus diperhitungkan Valentino. Bagaimanapun, tindakan ini terkait dengan masa depan semua anggota asosiasi Valentino Empire, jadi tidak boleh ada ruang untuk kesalahan sama sekali. Satu persatu rencana muncul di benak Valentino seperti papan catur dengan bidak-bidak pasukan yang menduduki tempat masing-masing. Kalau ada bagian yang tidak cocok, Valentino akan langsung membalikan papan catur itu dan mengatur ulang susunan pasukannya. Danu, Rhys, Deska, termasuk Kasman yang belum datang ke kota Vero, semuanya punya kesibukan masing-masing. Kali ini, Valentino harus cepat menguasai kota Vero. Di kota Neo. Di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Di kamar tidur, David dan Mary sedang duduk di sisi kasur dengan ekspresi merajuk. Aku ingatkan kamu sekali lagi. Kamu tidak boleh menelpon dia, kata David dengan marah. Kenapa tidak boleh? Kuberitahu, ya, aku pasti akan telepon dia, balas Mary sambil mendengus dingin. Sudah susah-susah akhirnya bisa dapat kabar soal putri kamu sama Valentino. Yang pertama yang kamu pikirkan malah bukan bertanya soal keadaan mereka, tapi suruh Angel kembali. Di mana hati nurani kamu? Apa sih yang Valentino lakukan sampai kamu begitu tersinggung dan tetap memandang rendah dia? Meskipun David berada di dalam ruangan, dia tetap merendahkan suaranya karena kebiasaan. Setiap kali membicarakan sesuatu yang terkait dengan Valentino dan Angel, mereka mendiskusikannya dengan sangat hati-hati. Aku tidak peduli. Pokoknya putri kita harus kembali. Aku tidak masalah si Valentino itu mati atau apalah. Aku cuma mau putriku balik dan menjalin hubungan dengan Nick si tuan muda besar keluarga Wijaya itu. Awalnya Mary berbicara sambil mendengus dingin, tapi begitu menyebut nama Nick, dia langsung kegirangan. Keadaan Valentino jadi seperti itu juga karena dia melindungi Angel. Dia tidak ada salah apapun. Jawab David secara spontan, sikapnya tetap keras dan kukuh mendukung pendapatnya. Dia tidak salah. Dia diusir sampai pulang saja tidak bisa.
Selain itu, dia juga membuat kita cemas dan ketakutan terus. Ini namanya dia tidak salah apapun. Kalau dia benar-benar hebat, sini balik kota Neo. Kamu kira dia berani? Bab 710 bisa diandalkan. Mary mendengus dingin, kemudian berkata, "Biar ku beritahu, ya, David. Valentino hanyalah seorang anak buangan. Dia pasti sangat berpengalaman dengan hal seperti itu. Kalau bukan karena anak buangan, bagaimana mungkin dia bersedia menikah masuk ke keluarga Kusuma? Tidak apa-apa kalau dia anak buangan, tapi aku tidak mengizinkan Angel ikut Valentino dan hidup miskin seperti itu. Belum lagi kalau identitas mereka ketahuan, nyawa Angel juga akan terancam. Terus terang saja, ya. Kalau saja ada masalah, tidak apa-apa kalau hanya Valentino yang mati, tapi kalau ada sesuatu yang menimpa putri kita juga, kamu jangan menyesal." Ketika mendengar hal ini, David terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia pun berkata dengan pelan, "Angel memang penting, begitu juga dengan Valentino. Mereka adalah keluarga kita." Hahaha, kamu saja yang mengakuinya keluarga. Aku tidak mengakuinya. Asalkan Angel lebih dekat lagi dengan Tuan Muda Besar Wijaya, Nick, siapa lagi yang berani melawan kita? Kalau hubungan Angel dan Tuan Muda Besar Wijaya bisa lebih dekat lagi, maka dia akan memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Mary semakin bersemangat dan semakin senang ketika mengatakan hal itu. Dia bahkan sampai menarik kecil tanpa sadar. David berbalik dengan pelan, lalu memandang Mary dalam diam. Sorot mata David tampak sangat datar, sama sekali tidak punya perasaan apapun, seolah-olah seperti sebuah balok kayu. Dia sungguh tidak tahu kenapa Mary bisa menjadi seperti ini. Dulu David merasa Mary hanya punya sedikit kekuasaan dan memiliki sifat yang agak semena-mena. Namun, ternyata David salah. Sekarang Mary sudah gila. Dia gila akan kekuasaan, jijik melihat kemiskinan, dan sangat menyukai kekayaan. Sifat Mary sudah berubah menjadi sangat tidak wajar. Apa lihat-lihat? Apa aku salah bicara? Selesai bicara, Mary memutar bola matanya. David sangat kecewa, tapi dia masih ingin membantu Valentino. Sepupu jauhmu juga sudah bilang kalau sekarang Valentino punya uang dan mengenali orang-orang hebat. Dia punya potensi. Beri dia sedikit waktu, dia pasti akan memberikan hasil yang memuaskan untuk kita. Kamu harus percaya dengan penilaian Tuan Besar Kusuma. Semua ucapan yang pernah dikatakan Tuan Besar Kusuma, apa ada yang tidak terkabulkan? Kamu harus memberinya waktu. Ucap David sembari menghela napas panjang. Setelah melalui banyak hal, dia sudah menganggap Valentino sebagai putranya sendiri. Hai Empia, seperti yang kubilang, kalau Valentino sungguh hebat, coba suruh dia bawa Angel pulang sekarang juga. Kalau tidak punya kemampuan, jangan salahkan aku yang menyuruh Angel pulang. Beri dia waktu. Lalu siapa yang memberiku waktu? Kalau bukan karena aku merendahkan diri di hadapan Bobby, entah apa yang akan terjadi pada kita karena ulah Valentino. Kamu tahu tidak, semua ini karena Valentino menyinggung orang. Bahkan kita sudah hampir diusir dari villa ini. Begitu mengungkit Valentino, amarah Mary seketika meledak. Menurutmu, kalau dia mau mati, ya, mati saja sendiri. Kenapa malah menarik kita untuk menemaninya tertimpa kesialan? Nasib putriku pahit sekali. Dia sudah ditertawakan selama 3 tahun, ketika baru saja bisa menikmati hidup enak. Kini dia malah harus menemani Valentino melewati kehidupan yang penuh bahaya. Kamu tidak perlu bicara lagi. Pokoknya, Angel harus pulang. Mary sangat keras kepala dan tidak menerima pendapat orang lain. David menatap Mary lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Setelah itu, David membalikkan badan dan menyelimuti dirinya sendiri. Sekarang David tidak bisa menasihati Mary lagi. Dia hanya akan buang-buang tenaga kalau terus bersikeras.
kota Vero, kompleks Sea Garden. Valentino mengirimkan sebuah pesan kepada Hendrik dan mengungkit banyak hal. Valentino menunggu sampai pukul 12 malam, tapi karena Hendrik masih belum membalas pesannya, Valentino pun kembali ke ranjang dan tidur. Asalkan Hendrik punya kesempatan untuk membuka ponselnya, dia pasti akan melihat pesan Valentino, jadi Valentino juga tidak buru-buru. Valentino akan memberitahu Hendrik semua hal yang dia alami, termasuk semua rencananya. Ketika Hendrik punya kesempatan membaca semua pesan Valentino, dia pasti akan membalas semua pesan itu dan memikirkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Valentino mendapat kabar dari Danu dan memberitahukannya kepada Angel. Dia segera mengemudi menuju tempat yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Pada saat ini, di sebuah gudang terlantar di pinggiran distrik Haven. Di dalam gudang, ada puluhan pria yang berpakaian biasa. Mereka tampak lelah, seperti baru menyelesaikan perjalanan panjang. Danu, William dan Kasman, wajah-wajah familiar. Semua orang ini awalnya terpencar di berbagai tempat dan hidup bersembunyi. Karena sebuah pesan dari Valentino, Danu segera mengumpulkan mereka semua di sini. Ketika melihat penampilan mereka, Danu tahu bahwa mereka telah memutari beberapa kota sepanjang perjalanan mereka. Danu, Tuan Muda Valentino, kamu sungguh bukan sedang bercanda, kan? William, Kasman dan yang lainnya memandang Danu dengan penuh harap. Tidak. Danu menjawab dengan serius. Sebentar lagi Kak Valentino sampai. Danu sangat kagum terhadap William dan yang lainnya karena sangat setia terhadap Valentino. Bagus, bagus. William dan yang lainnya menggosok tangan mereka dengan senang. Mereka sudah tidak sabar untuk bertemu Valentino. Berem, berem, berem. Di luar gudang, terdengar suara erangan mesin mobil. Wush! Puluhan pria itu segera bangkit dan memandang keluar sana dengan waspada. Selama beberapa bulan ini, mereka terus kabur dari kejaran maut hingga membuat mereka menjadi semakin waspada dan tidak berani bersantai. Tidak perlu cemas, seharusnya itu adalah mobil Kak Valentino. Biar aku pergi melihatnya dulu. Selesai berkata, Danu segera berjalan keluar. William dan yang lainnya saling memandang. Perasaan senang yang ada di dalam hati sudah tidak terbendung lagi, jadi mereka juga ikut Danu berjalan keluar. Di luar pintu ada sebuah sentena putih yang sedang parkir. Begitu mobilnya berhenti, pintu kursi pengemudi pun terbuka dan terlihat Valentino yang turun dari mobil. Shoot! Pandangan semua orang terpaku pada Valentino. Pada saat ini, waktu seakan-akan telah berhenti bergerak, sama seperti kejadian kemarin saat Valentino bertemu dengan Danu. Danu menghela napas ringan, kemudian menyingkir ke samping. Dia memberikan momen ini kepada para lelaki yang setia itu. Tuan Muda Valentino. William dan Kasman memanggil Valentino dengan terbata-bata. Suara mereka juga agak bergetar. Mata puluhan pria itu juga seketika memerah. Mereka sangat teguh, sangat kuat. Mereka bahkan rela mati untuk melawan keluarga Wijaya. Meski tidak mendapat pengobatan yang bagus, mereka menggunakan belati untuk mengeluarkan chip yang ada di tubuh mereka tanpa berteriak dan tanpa mengeluarkan air mata. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri ketika bertemu dengan Valentino. Mereka seperti anak yang kehilangan orang tua dan akhirnya bertemu dengan orang tua mereka. Mereka akhirnya bertemu dengan orang yang paling bisa mereka andalkan. Valentino adalah orang yang paling bisa mereka andalkan. Tuan Muda Valentino. William dan yang lainnya segera berlutut kepada Valentino. Sedangkan Valentino hanya mencubit-cubit hidungnya, lalu berjalan ke depan tanpa berkata-kata dan menarik mereka satu persatu bangkit. Namun,
ketika dia hendak menarik Kasman berdiri. Kasman sama sekali tidak ingin bangkit. Dia hanya terus berlutut di sana,